Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nopiana Rihadatul Aisyah, dengan NIM 24MJ001, Program Studi Manajemen. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang struktur organisasi, dan kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, program pengembangan karyawan. Yang kedua, tujuan pemberian kompensasi. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang program pengembangan karyawan. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif, dinamis, dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi menuntut perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan profesional. Karyawan tidak hanya dituntut untuk mampu menjelaskan tugas rutin, akan tetapi juga harus memiliki pemahaman yang baik terhadap perubahan sistem kerja, standar operasional, serta tuntunan kualitas dan produktivitas yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pelatihan karyawan menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan setiap individu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan organisasi. Program pengembangan ini menetapkan sasaran yang jelas dan terukur untuk menjamin transformasi kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan. Sasaran utama dimulai dengan peningkatan pemahaman mendalam mengenai laporan keuangan, serta pengembangan keterampilan analisis keuangan. Dengan penguasaan ini, setiap karyawan diharapkan tidak hanya mampu membaca angka, tetapi juga memiliki ketajaman dalam menginterpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Selain aspek kognitif, pelatihan ini menargetkan penguasaan penggunaan perangkat lunak akuntansi sebagai sasaran prioritas untuk menciptakan efisiensi kerja yang maksimal dan meminimalisir kesalahan manual. Lebih lanjut, peserta dibekali dengan kemampuan manajemen risiko yang mumpuni agar mampu mengidentifikasi serta memitigasi potensi hambatan finansial sebelum berdampak pada organisasi. Dan terakhir, pemahaman prinsip perpajakan menjadi sasaran krusial untuk memastikan seluruh operasional keuangan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan koridor regulasi dan hukum yang berlaku. Program pelatihan ini dirancang secara komprehensif selama 8 hari untuk membekali karyawan dengan keterampilan teknis dan strategis yang relevan. Kurikulum diawali dengan analisis keuangan selama 2 hari, yang menjadi fondasi utama bagi peserta untuk memahami cara membaca data, mengevaluasi kinerja perusahaan, dan mengambil keputusan berbasis angka. Setelah memahami aspek finansial secara internal, pada hari ketiga, peserta akan mendalami materi perpajakan, guna memastikan seluruh operasional perusahaan berjalan selaras dengan regulasi pemerintah terbaru dan menjaga kepatuhan hukum yang ketat. Memasuki fase teknis, 2 hari selanjutnya didedikasikan untuk penggunaan perangkat lunak guna meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja melalui digitalisasi proses. Hal ini kemudian diperkuat pada hari ke-6 dengan materi manajemen risiko, di mana karyawan dilatih untuk lebih produktif dalam mengidentifikasi potensi hambatan serta menyusun langkah mitigasi sebelum masalah muncul. Dengan pemahaman risiko yang baik, pada hari ke-7 peserta akan diajarkan mengenai pengelolaan anggaran untuk menanamkan budaya disiplin finansial dan memastikan setiap alokasi sumber daya memberikan nilai tambah yang maksimal bagi organisasi. Sebagai penutup rangkaian, pengembangan ini di hari ke-8 diisi dengan ujian dan evaluasi. Sesi terakhir ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk memastikan bahwa seluruh materi yang telah disampaikan dapat diserap dengan baik dan standar kompetensi yang diinginkan telah tercapai. Melalui struktur kurikulum yang sistematis ini, perusahaan diharapkan memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya terampil dalam tugas rutin, akan tetapi juga memiliki ketajaman strategis dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis. Untuk memastikan materi pelatihan tersampaikan dengan optimal,
diperlukan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang saling terintegrasi. Keberhasilan proses belajar ini dimulai dari penyediaan ruang kelas yang kondusif dan nyaman, yang dilengkapi dengan papan tulis sebagai media visualisasi ide serta diskusi kelompok secara langsung. Mengingat kurikulum ini sangat bergantung pada aspek teknis, penyediaan perangkat keras berupa komputer atau laptop, beserta jaringan internet yang stabil, menjadi syarat mutlak agar peserta dapat simulasi secara real-time. Perangkat tersebut nantinya akan digunakan untuk mengoperasikan perangkat lunak akuntansi yang menjadi standar kompetensi dalam pelatihan ini. Selain fasilitas fisik dan teknologi, aspek literasi juga diperkuat melalui modul dan buku panduan yang disusun secara sistematis sebagai referensi belajar mandiri bagi peserta. Namun, aspek yang paling menentukan adalah kehadiran pendamping atau mentor berpengalaman yang bertugas mengawal jalannya pelatihan. Mentor tidak hanya berperan sebagai pengajar, akan tetapi juga sebagai fasilitator yang menjabatani antara teori dalam buku dengan praktik nyata di dunia industri. Dengan sinergi antara fasilitas yang memadai dan bimbingan ahli, program pelatihan ini diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang siap pakai dan kompetitif. Program pelatihan ini dirancang secara spesifik bagi para personel yang memegang peranan krusial dalam rantai pengelolaan dan pencatatan keuangan perusahaan. Secara total, pelatihan ini akan diikuti oleh 20 orang peserta yang dipilih berdasarkan relevansi tugas serta kebutuhan mendesak untuk peningkatan kompetensi di bidang akuntansi. Komposisi peserta terdiri dari 12 orang staf akuntansi dan pembukuan yang merupakan ujung tombak pelaporan, 4 orang staf administrasi keuangan untuk memperkuat tata kelola data, serta 4 orang karyawan baru di bagian keuangan, guna memastikan adanya standarisasi kemampuan sejak dini. Pemilihan peserta ini bukan tanpa alasan, karena setiap individu yang terlibat memiliki tanggung jawab langsung dan fungsi finansial. Sehingga pelatihan ini menjadi investasi penting untuk menjamin akurasi, kepatuhan, dan profesionalisme dalam setiap laporan keuangan yang dihasilkan organisasi. Kesuksesan program pengembangan ini didukung sepenuhnya oleh instruktur yang berasal dari kalangan tenaga profesional, dengan kompetensi tinggi serta pengalaman luas di bidang keuangan. Keterlibatan para ahli ini menjadi kunci agar pelatihan tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga mampu memberikan solusi yang aplikatif dan tepat sasaran terhadap tantangan nyata di lapangan. Para narasumber dalam program ini melampaui sekedar penyampaian materi teknis. Mereka bertindak sebagai mentor yang memberikan contoh praktik terbaik atau best practice, sekaligus menjadi kompas dalam membentuk karakter karyawan. Melalui pendekatan bimbingan yang mendalam, para pelatih berkomitmen untuk menanamkan sikap profesional, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga peserta tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas yang kuat dalam mengelola keuangan organisasi. Metode pelatihan ini menerapkan pendekatan on-the-job training atau OJT yang menitik beratkan pada pengalaman belajar langsung di lingkungan kerja nyata. Inti dari model ini adalah praktik langsung, di mana peserta tidak sekedar menyerap teori di dalam kelas, akan tetapi langsung berhadapan dengan alur kerja yang sebenarnya. Hal ini didukung oleh pembelajaran konseptual sehingga setiap materi yang dipelajari terasa relevan karena diaplikasikan pada kasus nyata yang dihadapi perusahaan sehari-hari. Proses pengembangan ini juga diperkuat melalui sistem mentoring dan umpan balik. Secara real time, para mentor ahli akan mendamping peserta memberikan koreksi instan dan memastikan setiap kesalahan teknis dapat segera diperbaiki. Keunggulan lain dari metode OJT ini adalah aspek penyesuaian dan fleksibilitas, di mana intensitas pelatihan dapat beradaptasi dengan ritme operasional kantor tanpa mengganggu produktivitas secara total.
Selain mengasah aspek teknis akuntansi, metode ini secara alami memicu pengembangan soft skill seperti kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi antar divisi. Terakhir, pendekatan ini sangat efisien bagi organisasi karena bersifat zero cost training yang memaksimalkan sumber daya internal perusahaan untuk menciptakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang signifikan tanpa memerlukan biaya eksternal yang besar. Materi selanjutnya adalah tujuan pemberian kompensasi. Adapun tujuannya, yang pertama adalah menarik talent berkualitas untuk keberhasilan perusahaan. Pemberian kompensasi yang kompetitif merupakan strategi utama perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Dari sudut pandang pekerja, kompensasi yang layak bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan sarana utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, memberi rasa aman, serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Ketika pekerja merasa kontribusinya dihargai demi gaji tetap, uang makan, dan bonus yang sesuai, mereka akan menunjukkan semangat kerja dan loyalitas yang jauh lebih tinggi. Bagi perusahaan, hal ini berimbas langsung pada peningkatan produktivitas dan terciptanya hubungan kerja yang harmonis, di mana insentif seperti bonus target penjualan menjadi kunci untuk mempertahankan individu-individu berprestasi agar tetap berkontribusi bagi kemajuan organisasi. Yang kedua adalah strategi retensi untuk stabilitas tenaga kerja. Selain menarik talent baru, kompensasi yang adil dan layak berfungsi secara efektif untuk mempertahankan karyawan yang sudah ada. Rasa dihargai dan keamanan secara finansial akan memperkuat loyalitas karyawan, sehingga mereka tidak mudah berpindah ke perusahaan kompetitor. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemberi kerja dalam menjaga stabilitas operasional dan menekankan biaya akibat tingginya tingkat keluar masuk karyawan. Sebagai langkah inovatif, penggunaan layanan seperti Earned Wage Access menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dengan memungkinkan akses gaji lebih awal tanpa terjebak utang berbunga tinggi. Dengan cara ini, perusahaan berhasil mempertahankan aset paling berharganya, yaitu karyawan yang berpengalaman dan berdedikasi. Yang ketiga adalah mewujudkan keadilan dan budaya kerja harmonis. Tujuan akhir dari sistem kompensasi yang baik adalah untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh elemen organisasi. Bagi pekerja, keadilan berarti menerima imbalan yang proporsional dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kontribusi yang diberikan. Misalnya, kesetaraan gaji bagi dua staf akuntan dengan tugas yang sama akan menghilangkan kecemburuan sosial dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Di sisi lain, perusahaan yang menerapkan sistem bonus berbasis kinerja secara transparan akan menciptakan iklim kompetisi yang sehat dengan memberikan penghargaan lebih besar kepada mereka yang mencapai target lebih tinggi. Perusahaan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mempercepat hubungan kerja yang harmonis di atas fondasi transparansi dan objektivitas. Yang ketiga, materi tentang gaya kepemimpinan. Pemilihan gaya kepemimpinan merupakan aspek krusial yang menentukan arah dan budaya kerja suatu tim. Gaya kepemimpinan yang paling ideal dalam kondisi kerja normal adalah gaya demokratis, di mana pimpinan mengedepankan keterlibatan anggota dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, pimpinan tidak bersifat dominan, melainkan membuka ruang diskusi yang lebar, menerima masukan, serta menghargai setiap pendapat bawahan. Contoh nyatanya dapat dilihat pada organisasi kampus yang melakukan musyawarah untuk menentukan program kerja tahunan, di mana setiap anggota diberikan kesempatan berbicara hingga keputusan akhir diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini terbukti mampu meningkatkan rasa memiliki dan motivasi anggota terhadap tujuan organisasi. Namun sebaliknya, gaya kepemimpinan yang cenderung dihindari adalah gaya otoriter, karena keputusan yang diambil secara sepihak tanpa melibatkan aspirasi anggota seringkali menghambat kreativitas dan menurunkan semangat tim.
Namun, penting untuk dipahami bahwa gaya otoritas ini tetap memiliki fungsi strategis dalam situasi mendesak atau krisis, misalnya saat menghadapi target waktu yang sangat singkat atau terjadi gangguan serius dalam pelaksanaan kegiatan. Seorang pimpinan harus bertindak tegas dan memberikan instruksi langsung tanpa melalui proses diskusi panjang demi menyelamatkan operasional organisasi. Selain kedua gaya tersebut, terdapat pula pendekatan list price yang sangat efektif diterapkan pada tim yang sudah terdiri dari tenaga ahli atau anggota yang memiliki tingkat kemandirian tinggi. Dalam gaya ini, pimpinan hanya berperan sebagai penentu tujuan besar dan batas waktu, sementara kebebasan penuh diberikan kepada anggota untuk menentukan cara kerja, pembagian tugas, hingga pengambilan keputusan mandiri. Secara keseluruhan, seorang pimpinan yang efektif adalah mereka yang mampu bersikap fleksibel, mengutamakan nilai-nilai demokratis untuk membangun harmoni, namun tetap mampu bertindak tegas secara otoriter saat krisis, serta memberikan otonomi melalui gaya last price ketika berhadapan dengan tim profesional. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.